karena Cirebon ini identik banget berkurban itu karena ya ada orang yang mungkin lebih mengorientasikannya domba apa namanya daging gitu kan. Tapi kebanyakan tetap di Cirebon ini minat paling banyaknya itu di domba tandukan. Domba Pasti tandukan. Garut ya. Makanya Garut tetap jadi primadona lah yang paling dicari di momen Idul Adha Ya. karena mungkin memang itu karakter Garut itu punya karisma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel HJTV, teman-teman sobat ternak semuanya. Kali ini kita berkunjung lagi bersilaturahmi ke kandang yang berada di Cirebon ya. Mumpung kita jalur kemarin jalur Kuningan, kita sekalian ya sambil pulang ke Biupam juga jalur di dekat Hanoman ya. Ini teman-teman kita langsung aja ya. Ini kunjungan yang kedua kita ya. Kunjungan yang kedua kita pengen review harga dan menanyakan info terbaru dan tips-tips terbaru nih dari si seiring berjalannya waktu. Yang mudah-mudahan kita bisa dapatkan ilmu terbaru dan info terbaru seputar peternakan ya. Yuk kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan saksikan sampai akhir biar gak kesalah paham. Oke, lanjut aja teman-teman. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah nih kita bisa bersilaturahmi kembali ke Biupam ya. Nah ini teman-teman ya, ini kunjungan yang kedua. Ya, ini kunjungan yang kedua, insya Allah masih izinkan Allah beri kesehatan buat ketemu lagi. Alhamdulillah ini ya. Nah, untuk kali ini mungkin sekarang kita ambil tema review harga karena menjelang Idul Adha nih ya. Ya. Tema utama kita mungkin di review hargaan. Dan sebelum itu kita pengen perkenalkan dulu kembali sama siapa, lokasi di sini di mana nih? Ya, kita berlokasi simpelnya buat mungkin warga Cirebon, Kuningan itu enggak ya cukup familiar ya dengan wisata Pelangon. Pelangon. Dan kami itu di dekat wisata Pelangon. Pelangon. Banyak monyet-monyetnya. Pelangon atau Hanoman? Hah? Hanoman beda lagi. Beda. Beda, oh beda ya, salah saya. Pelangon ya. Dekat situ ya. Nah, fokus kami memang awalnya itu di breeding. Mungkin waktu di pertemuan pertama kali kunjungan ke sini, kandang ini nih lebih fokus di kandang betinaan. Cuman tahun ini kita rubah ya. Jadi kandang ini sebagai kandang pengemukan. Nah, jadi mungkin yang tadi Mas Adam sampaikan, mungkin kita ingin beri gambaran harga-harga domba-domba di kandang. Ya, tapi sebelum itu ya mohon maaf mungkin kandangnya biasa-biasa aja. Iya. Begitu istimewa. Iya. Tapi insya Allah ya ini bentuk ikhtiar kami. Ini ya banyak lah yang kami ubah di kandang, mulai dari sistem pakan, ya perawatan. Jadi benar-benar belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Kita belajar mulai dari penerapan ketika awal domba datang, treatmentnya, karantinanya, semua segala macam benar-benar kita maksimal. Jadi ya walaupun mungkin memang ini kita datangkan dan tahun sekarang mungkin kalau tahun kemarin hampir seisi kandang isinya Garut, Iya. kan? Kalau sekarang ya tetap bertanduk tapi bukan Garut. Bukan, beda ya. Beda. Nah ini ya kalau misalnya lihat ini memang ada beberapa domba yang kita datangkan dari Jawa Tengah ya, dari daerah Temanggung. Ya lokalan tapi masya Allah yang kita tertariknya dengan domba-domba ini itu dari adaptasinya, terus juga dari apa namanya lebih kuat ya, adaptasinya cepat, terus juga apa namanya fisiknya tuh lebih kuat Oh, gitu. dibandingkan domba Garut. Iya, Kalau iya. pengalaman yang saya rasakan gitu ya, dari pola makannya yang mudah ya kan, terus dari apa namanya ya walaupun mungkin memang secara fisik mungkin tidak semenarik domba Garut lah. Iya. Gitu ya teman-teman. Jadi dulu memang di sini full Garutan ya. Full Garutan. Full Garutan sama Merino ya. Nah, oh ya ada mereka. Iya. Nah, ini lokasinya di dekat Pelangon. Dekat Pelangon. Sumber. Babakan lengkapnya. Iya. Nih teman-teman ya. Untuk sekarang kebetulan lagi pemberian pakan juga nih pagi-pagi banget sebelum kita pulang mampir ke sini. Pagi-pagi banget ini, kaget ada tamu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Siap, mantap. Perkenalan udah, Oh ya, nama saya Abidur Rahman ya, sebagai ya tukang domba lah.
Siap, siap, siap. Oke, nah teman-teman ya. Jadi asal usulnya si Atu memang di breeding. Sekarang juga masih breeding. Masih breeding, Ah. cuman karena memang momennya fokusnya sekarang kita memanfaatkan momen besarnya ya, peternak domba itu di momen Idul Adha. Ya. Ya, jadi kita maksimalkan di momen ini, kita benar-benar fokus di Idul Adha. Tapi nggak lepas, insya Allah setelah Idul Adha juga kita tetap kembali lagi ke breeding dan pengemukan betina. Seperti itu ya siklus di Ya, peternakan tuh. karena, ya harus benar-benar kita pikirkan banget, karena kalau misalnya kita cuman mengejar momen Idul Adha aja, ya kurang tepat juga. Kalau malah lebih rugi lagi kalau misalnya kita nggak bisa memaksimalkan di momen yang besar ini, ya rugi lah. Sekarang ini mungkin kalau dulu kita sudah pakai berbagai macam jenis ya, pakai pakan semua segala macam. Nah ini masya Allah pas banget di Ramadan kemarin 3 bulan sebelum Idul Adha, kita putuskan kita ganti semua pola pakan dan alhamdulillah di tahun di momen Idul Adha ini dengan pola pakan yang baru ini yang kita terapkan ini dengan pola pakan kering cukup baik hasilnya. Cukup baik, Kak. Rasakan betul-betul ya yang namanya bikin domba itu jadi gemuk gitu ya dengan pola pakan, walaupun mungkin kelihatannya kecil sedikit, tapi ya itulah istimewanya domba pakan kering itu, ke dagingnya itu Berisi ya. berisi, lebih padat. Ya mungkin kelihatannya jadi lebih kecil-kecil domba, tapi sekalinya ditimbang, insya Allah lebih istimewa. Dan insya Allah- Kaget, bikin kaget. Ya, kalau apa namanya, ya alhamdulillah nih Mas, untuk di kandang ini dengan kita, padahal domba-domba lokal ya, domba-domba lokal, domba-domba biasa, domba-domba kampung, itu kita untuk kenaikan bobot dengan pola pakan seperti ini, kita 80% lah, kita pakan kering, nanti ada 20%-nya kita kasih pakan silase, Silase. tepung jagung. Nah dari situ ya alhamdulillah domba-domba lokal, domba-domba sayur lah ibaratnya gitu ya. Kita alhamdulillah kenaikan bobot minimal di 4 kilo per bulan. Per bulan. 4 sampai ada yang 6 kilo lah. Ah. Ya 7 kilo ya 1-2 ekor gitu ya. Tapi rata-rata di minimalnya itu di 4 sampai 6 kilo per bulan. Per bulan Kalau tuh. lokal, iya. Kalau pakai pakan sistem Pakan seperti ini. dengan pola pakan makanan kering. Oh. Nah ini kita pakai konsentrat yang kita produksi sendiri juga ya, berkaitan dengan teman kita. Iya, iya. Nah ini kita di PK 18. Di PK 18. Iya, Nah ini iya. Masya Allah memang ya lahap sekali ya. Walaupun ini juga, ini domba-domba baru nih. Rumah baru Ini nih. domba-domba baru, ya baru 3-4 hari ada yang baru. Nah makanya ini masih belajar makannya. Tapi alhamdulillah karena ya konsentratnya cukup bagus yang kita kasihkan, jadi alhamdulillah mereka adaptasi juga cepat. Nikmat Nah ya. ini istimewanya termasuknya salah satunya alasan saya kenapa mau mengembangkan di momen Idul Adha ini. Pertama dari looknya juga, mungkin walaupun tanduknya nggak semewah dan nggak berkarisma seperti domba Garut, Iya. tapi secara kelengkapan fisik domba-domba dari Jawa Tengah ini cukup menarik lah. Menarik ya. Dikembangkan menurut saya. Siap, Dan siap. alhamdulillahnya untuk pasaran di Idul Adha tahun ini juga, karena kita belajar dari tahun sebelumnya, ya cukup dan banyak yang puas dengan kualitas domba lokal ini. Lokal ini. Apalagi sekarang kita pakannya lebih dimaksimalin lagi nih. Dan insya Allah hasilnya. Nah contoh kayak domba-domba ini ya. Nah ini salah satu pen ya, di pen 2. Nah ini termasuknya salah satunya. Upaya kita, ikhtiar kita di tahun ini kita benar-benar recording jelas lah ya. Iya, iya. Dari obat cacing, vitamin itu benar-benar lebih tertib lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini benar-benar kita benar-benar belajar dari tahun sebelumnya. Kita lebih tertib dari pola pakannya, lebih tertib dari obat cacingnya, vitaminnya, bahkan sampai jamunya. Jamu juga. Jamu juga kita. Nah ini contoh, kalau yang tadi di pen pertama itu, yang di pen yang di awal itu kisaran bobot 27 sampai 30. Ya. Kalau ini yang termasuk eksperimen awal saya nih. Makanya lebih bulat-bulat. Ini ada 3 bulan di sini umurnya. Oh iya, iya. 3 bulan. Nah ini yang tadi saya bilang kenaikan bobotnya di yang sampai 6-7 kilo. Oh ini. Ya, Ini sekarang bebek berapa nih? ini BB-nya kita awal masuk itu di 26, 25, 24. Sekarang ini rata-rata ini termasuknya udah di 48. 48 ah? 48, ini paling mungkin. 48, ini di 42, ini di 42. Ini paling minim di pen ini di bobot 40 40. kilo. Oh iya, 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 iya. Berarti yang ekstrimnya kalau jual nih bisa dibilang. Yang ekstrimnya di kelas Oh, ini. kelas daging ya. Kelas daging. Ah, kelas di sini teman-teman ya. Nah,
kebetulan juga kita kalau di sini di kandang ini lebih ini mas, karena ngikutin pasar ya. Mungkin kalau apa kebanyakan di Cirebon ini hampir nggak ada, ya mungkin ada beberapa tapi nggak banyak gitu ya, yang menjual domba itu dengan sistem timbang. Oh. Kalau sebenarnya ditimbang, saya berani-berani aja. Karena kita makan begini, domba walaupun kecil dengan sistem timbangan tuh berat-berat banget. Tapi malah jatuhnya kurang etis, karena jatuhnya malah kemahalan. Nanti gitu. Jadi saya tetap kembalikan lagi mengikuti rekan-rekan kandang yang lainnya. Tetap sistem di kandang kami penjualan timbangan itu sebagai patokan aja, gambaran aja ketika orang mau berkurban. Jadi tahu nih. Nah, dan kebanyakan yang beli di kandang ini tuh online. Jadi cuma by WA, kirim gambar, kirim video timbangan, mereka cukup percaya. Dan alhamdulillah ya kita menyampaikan sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita ini ya terapkan gitu kan. Nah, jadi itu tadi domba-domba ini ya kita jualnya itu sistemnya tetap jogrok. Tetap jogrok. Jadi kita ikuti dengan rekan-rekan yang lainnya, ya. Jadi contoh misalnya range bobot seperti ini nih, ini bobot di minimal di ada berarti ada 1 ekor nih ya, yang di 38. Mungkin sekarang udah 40 ya. Ini kan karena data bulan Mei. Bulan Mei. Ya insya Allah sekarang di 40 lah. 40 up lah. Ya, 40 kilo up. Ya mungkin domba kelihatannya nggak begitu besar. Nah ini kita jual start dari harga 4 juta. 4 juta Paling mahal di 4,5. 4 juta. Yang 48 ini kita jual di 4,5. 4,5 juta. Ya kalau Idul Adha insya Allah udah di 50. Udah 50 ya? Karena kita jual di 4,5. Nah kalau misalnya memang ya domba kita yang rada-rada mahal itu memang domba-domba di ekonomisan yang harga nanggung. Di harga 3,5 juta itu yang paling dicari itu. 3 juta sampai 3,5 juta. Karena kalau domba 2,5 juta kita juga ada domba 2,5 juta. Nah, ini contoh. Yang mana? Contoh domba start dari 2,5 juta sampai harga 3 juta. Ini. Ini kecil-kecil lihatnya. Cuman ini bobotnya paling minim di 28. Paling minim di 28. Kita start dijual dari harga 2,6 sampai harga 3 juta. Ini ada yang berat 32 ya. Ada yang berat 30. Nah, masuknya yang putih-putih depan itu juga yang tadi ini. Nah, ini karena looknya juga beda. Iya, kantong-kantong nih. Putih bersih-bersih. Nah, ini range di harga 33 sampai 35. 33 sampai 35. Ini bobotnya minimal di 30. 30. Minimal di 30. Iya. Tapi untuk tinggi ini sama rata lah ya. Berapa kisarannya? Dari mulai berapa? Tingginya, waduh, saya belum pernah ngukur ya. Kisaran berapa? 45 ya. 45 apa 50 ya. Ya kalau untuk karena domba lokal beda sama yang itu ya. Yang kalau yang ini mungkin ada di 50. Ada di 50, 55 ya. Yang besar nih. Ya, yang besarnya. Nah, di sini juga kita tidak putus ya, tetap karena Cirebon ini identik banget berkurban itu karena ya ada orang yang mungkin lebih mengorientasikannya domba daging gitu kan. Tapi kebanyakan tetap di Cirebon ini minat paling banyaknya itu di domba tandukan. Pasti Garut ya. Makanya Garut tetap jadi primadona lah yang paling dicari di momen Idul Adha. Karena mungkin memang itu karakter Garut itu punya karisma. Jadi nggak tahu dengan ukuran yang sama, tapi ketika disandingkan tuh Garut tuh punya karisma beda gitu. Ada daya tarik tersendiri. Memang beda banget. Garut itu istimewanya di situ. Bahkan saya beberapa kali kita sandingkan dengan hasil pedaging kita yang sudah digemukkan di sini, disandingkan dengan bobotnya beda 5 kilo, bahkan sampai hampir 10 kilo. Itu tetap dengan harga yang sama tetap milih Garut. Ya gitu Tetap milih Garut. Jadi ada daya tarik tersendiri kalau Garutnya. Ya. Iya. Nah, ini domba-domba contoh yang ini yang kita belum treatment, sebenarnya sudah diobat cacing, sudah divitamin, tapi belum saya cukur karena memang momennya terlalu dekat ya. Ini termasuknya domba baru lah. Baru 3 mingguan. Karena kalau udah mepet gini sebulan kita cukur nggak mungkin ya. Di sini nanti terlalu botak. Nah biasanya kalau kita memang mau full treatment penggemukan, yaitu saya 3 bulan itu terakhir kita cukur. Clear semua cukur selesai, vitamin obat cacing ya kita rutin setiap bulan kalau untuk obat cacing dan vitamin. Iya. Jadi biar hasil lebih maksimal dan dipastikan benar-benar parasit dalam tubuhnya itu benar-benar bersih lah. Bersih ya. Nah ini ya tadi ya untuk domba-domba yang dari
Jawa Tengah. Ada beberapa campuran dari Garut dan hasil breedingan kita juga. Oh. Nah, iya, kalau iya, iya. ini, nah ini tetap Ini jadi jumbo-jumbo. domba primadonanya. Kalau Garut ini nggak bisa dicampur ya. Nah, ini kalau yang besar-besar gini, ini kisaran bobot 60 sampai 70 kilo. 60-70. Ya, Oh. ini ada yang mungkin ya cuma 40 kilo. Ini paling minim di sini di pen ini, di kandang ini yang paling minim Garut di bobot 38, Oh, 38. 38 kilo. Oh, Ya. iya 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 iya. Nah, kalau yang ini seperti ini contoh ya kita jual di 6,5. Ini sudah laku di 6,5. Ini sudah laku di 7,5. Ya, terus ada lagi. Nah, bedanya juga makannya juga nggak mau keringan kayak domba itu. Ah. Nah, ini istimewanya Garut. Makannya repot. So, mungkin bisa diakui sama para peternak yang lainnya. Iya. Domba Garut itu domba paling apik. Bukan apik, cuman apik tampilannya. Makannya juga. Makanya harus apik. Gak semuanya masuk. Jadi udah mau dikasih kita kasih konsentrat, kita kasih apa namanya campur silase. Tapi yang membedakannya ya karena kita repot ya ngasih minumnya. Kan kalau itu kan di koloni ya. Iya. Kita memudahkan untuk pemberian minum apa semua segala macam. Jadi kita bikinnya rada memel, dicampur sama air ya. Campur air tuh tujuannya ya biar rada memel. Iya iya. Kita rendemin apa kleci. Kleci itu apa tuh? Kleci itu cangkang kedelai. Cangkang kedelai. Ya, itu bagus banget, proteinnya tinggi banget. Oh. Nah, itu kita rendam. Kita rendam terus kita campur dengan konsentrat. Oh iya iya ini jumbo-jumboan nih. Makanya nafsu makannya juga bagus. Kalau dikasih pakan kering kita repot minuminnya. Karena kalau yang namanya pakan kering tuh wajib minum tuh standby kan. Oh iya. Dan kan kalau ini kan wah namanya Garut ya. Hancur-hancurin diapain lah. Iya iya. Jiwa petarung. Iya, rusak. Jadi kita rubah. Iya, Ini juga domba-domba baru ya alhamdulillah sudah hampir sold semua juga. Tinggal berapa ekor aja domba Garut ini. Karena memang tetap Garut itu mau gimana juga tetap jadi yang paling dicari lah. Iya. Apalagi yang gagah-gagah kayak gini tanduk besar-besar ya. Nah, ya walaupun nggak banyak kita menyesuaikan pasar. Iya. Tapi insya Allah terus lah kita tingkatkan kualitas, kita perhatikan di pakan juga. Benar-benar kita nggak ya namanya ini terus ya maksimalkan lah apa simbol kurban kita maksimalkan sebaik mungkin insya Allah. Iya iya. Jadi di peternakan tuh tidak ada yang instan ya. Jadi seiring berjalannya waktu tuh kita mengevaluasi terus. Seperti pasti, itu ya. Pasti. Kita untuk sampai sejauh ini di proses sejauh ini yang belum jauh-jauh banget lah sebenarnya ya. Tapi kita masya Allah kita sudah banyak menemukan berapa ya dari hasil setiap tahunnya kita evaluasi terus apa yang kurang. Dan ini dengan pertemuan formula yang baru ini juga kita masih terus belajar kok. Kita masih terus meningkatkan gimana lebih efisien, lebih efektif dan hasilnya lebih baik juga buat domba gitu kan. Karena ya terutama masih jadi PR catatan yang paling jadi catatan inti kita tuh di Garut inilah. Di jenis Garutan ini memang masih jadi PR kami lah. Memberi pakan. Nah makanya saya juga bingung nih. Belum nemuin lah. Nggak tahu ada orang ngasih pakan murah ya bagus itu gimana caranya gitu. Karena alhamdulillah ya walaupun mungkin ya saya terapkan dengan pola pakan kering semua segala macam dengan pertimbangan saya waktu itu saya memaksakan dengan rumput apa semua segala macam untuk kita kejar di bobotnya itu sangat lambat. Jadi alhamdulillah dengan pola pakan kering ini insya Allah juga mungkin para apa namanya tukang jagal ya yang biasa motong tahu gitu kualitas domba pakan silase dan konsentrat itu tekstur dagingnya berbeda. Banyak yang bilang dari mereka juga lebih bagus ya karena lebih merah lebih padat ya. Terus juga dombanya juga berisi daging gitu bukan cuma beli rangka ya. Kalau yang dengan pola pakan itu jadi real alhamdulillah di tahun ini benar-benar ya kita bisa gemukin domba lah. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya ibarat cuma mempertahankan di bobot walaupun kita sudah kasih ampas, kasih ini cuman gak efisien. Repot di pemberiannya ya kan. Terus juga hasil nggak maksimal. Terus makanya setiap tahunnya kita evaluasi. Termasuk pun konsentrat dengan PK18 yang sudah kita terapkan itu ya mungkin saya bakal perhatikan lagi dari komposisinya, mempertahankan aja sulit ya, apalagi sampai meningkatkan semua segala macam. Nah itu butuh tahapan yang benar-benar ya nggak pendek lah waktunya. Butuh gitu, perjalanan kan? Ya. Butuh perjalanan. Kita akan terus meningkatkan mulai dari kualitas pakan,
seefisien mungkin, sesingkat mungkin. Semakin bagus pakannya, semakin bagus hasilnya, semakin singkat waktunya. Itu yang baik kalau menurut saya. Jadi benar-benar disiapkan lah. Oke, siap. Ini Garut nih walaupun udah makan begini nih, kita kasih makan ini jatuhnya mahal banget ya. Kelecinya, ininya apa semua segala macam. Tapi kita memang pengen hasil yang memberikan yang maksimal. Nanti setelah ini baru kita kasih rumput. Nah ini bedanya Gar. Beda sama domba yang di depan tadi. Iya. Domba dari lokal-lokalan itu ya dari pertumbuhan, dari hasil apa semua segala macam tuh lebih cepat. Iya. Ya, ini memang Tapi kalau harga kalau sejajarannya gitu tuh, sejajaran ya jajaran sama Garut. Gimana tuh? Pelang banget. Jauh sekali. Bobot 40 misalnya, bobot 50. Domba harga bobot 40 itu di Garut, yang Garutan itu udah di harga 45-an ya. 45-an, jangankan 40 kilo, yang 45. Mungkin selisihnya bisa 500 sampai 1 juta. Sama Temanggung tuh. Sama domba Temanggung sama domba lokalan itu. Iya. Nah, memang ya ini Garut itu punya karisma yang berbeda. Iya. Beli ganteng. Punya nilai. Ya, punya nilai. Tanduk lah. Iya. Tapi insya Allah ini bentuk ikhtiar kami juga. Start di tahun ini kita pelan-pelan mengedukasi ya. Jadi biar lebih jadi tujuan kurban itu nggak salah niat, ya bukan dari kalam dalam artian gengsi-gengsian yang gampang, keren. Iya. Tapi dari kurban ini benar-benar penuh keikhlasan kita yang pasti ya. Terus makanya kenapa saya memberikan pakan yang terbaik, memberikan hasil yang terbaik untuk domba-dombanya itu. Jadi nanti ketika domba dikurbankan itu dalam kondisi yang benar-benar maksimal. Dengan hasil daging yang juga lebih baik. Karena kalau saya sih, makanya saya pelan-pelan tadi kan di pen-pen yang pertama itu banyak sekali domba-domba pedaging yang kita gemukkan. Dan ada gen-gen dorper ya, walaupun bukan full blood dorper, tapi ada darah-darah dorper F1-nya gitu-gitu ya. Kawinannya ada AF-nya. Nah, itu benar-benar dari kualitas daging, bentuknya walaupun kecil tapi dagingnya Masya Allah berisi ya. Jadi tahun depan lah ini kita maksimalkan betul dari penggemukan ini, tapi lebih banyak bawa manfaat. Karena semakin banyak dagingnya semakin banyak manfaat. Semakin banyak orang menikmati ya. Jadi jangan sampai beli domba Garut, domba maksain tanduknya gede tapi dagingnya nggak ada. Jadi nggak ada salahnya, yang penting semua sudah cukup umur, sesuai syariat, yang pasti gitu kan. Namanya kita berkurban tuh yang sesuai syariat, ya nggak cacat, fisik utuh, kelengkapan, gitu kan. Nah makanya kita benar-benar ngejaga kebersihan, ya domba, mulai dari vitamin, kebersihan kandang, semua segala macam. Di tahun ini kita ekstra. Mungkin dari tahun sebelumnya yang waktu Mas Adam pertama kali berkunjung ke sini di pertemuan pertama. Ya mungkin saya belum semaksimal ini gitu ya, masih banyak kurang gitu. Tapi alhamdulillah di tahun ini atas izin Allah masih diberikan kesehatan, ya kita bisa. Ya walaupun tadi sempat di awal khawatir kita, tahun ini kok kayaknya rada melempem nih. Idul Adha tahun ini agak melempem nih, mungkin karena faktor ekonomi semua segala macam. Bahkan awalnya nggak mau nambah-nambah. Qadarullah atas izin Allah, kandang ini baru penuh 2 minggu yang lalu. Kita baru bisa ngisi kandang ini karena tadinya cuma 3 pen. Awalnya di tahun ini kemarin kita mulai dari 12 ekor. 12 ekor. Masya Allah dengan permintaan yang cukup banyak. Alhamdulillah sekarang sementara kita sudah terisi di 85 ekor. Semua nih, jantanan? 85 ekor. Ya, kalau sama betinaan ya sekitar 100-an lah, 100 lebih lah. Siap. Sekarang betinanya jadi pindah ke belakang. Pindah ke belakang, Kak? Pindah ke belakang. Kalau betina itu ya tadi pindahan dari sini. Ya evaluasi kita dari tahun kemarin itu ya itu. Ternyata ketika domba dipindahkan ke belakang betina, di belakang itu jauh lebih bagus hasilnya karena mungkin lebih tenang, nggak banyak aktivitas ya. Domba betina tuh kayak butuh ketenangan. Nah, jadi sekarang fokus kita domba di depan ini fokus jantan semua, betinanya pindah ke belakang. Ya, siap. Nah, sekarang pun juga betina juga tinggal sisa-sisa aja. Tinggal berapa ekor, Tak? Tinggal berapa ya? Paling 20-an apa 30 gitu. 20-an. Mungkin nanti kita ke sana. Boleh. Mungkin untuk video kali ini kita di jantanan. Tapi kita pengen diturunkan boleh satu nih. Satu. Boleh. Biar kelihatan nih yang paling jumbo mana nih. Yang paling jumbo aja. Pegang bener. Ini alhamdulillah sudah laku dari 2 bulan sebelum. Iya. Nah, untuk 2 bulan sebelum itu, itu untuk harga, mungkin harga deal ya. Untuk harga dealnya udah termasuk perawatan semua. Nah, itu kita kasih harga di sini itu sudah semua sudah sesuai
udah free perawatan, free ongkir. Jadi udah nggak ada tambahan lagi biaya untuk perawatan semua segala macam. Ketika sudah deal dengan harga segitu, sudah lepas tanggung jawab, semua tanggung jawab menanggung kami. Jadi Sohibul Kurban tuh tinggal menunggu aja, menunggu sampai hari H. Nanti berarti konfirmasi ketika misalnya di hari H juga ternyata mungkin ketika menurunkan atau segala macam kondisinya tidak layak untuk dikurbankan gitu ya. Ya itu kita akan konfirmasi. Iya Kita iya. akan konfirmasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk harga di sini dipasang udah berikut pakan, perawatan Perawatan dan ongkir. dan ongkirnya sampai hari H ya. Ya. Jadi harga dealnya itu udah semua sudah masuk include. Iya. Oh, ini nih. Ini bobot berapa yang ini, ah? Ini bobot 70-an ya. 70? Hampir 70 kemarin pernah timbang. Jumbo ya. Berapa tadi, laku berapa? Laku di 7,5 ini. 7,5 ya. Itu udah include semua. Harga segitu udah masuk ya teman-teman. Jadi ketika hari H langsung dikirim, ah? Ya, kita ngirim juga ya ini pengalaman kami. Ya karena pure ya. Kita bukan hanya trading ketika momen Idul Adha atau apa segala macam. Ya. Tapi memang kita terlahir memang benar-benar pengen jadi seorang peternak. Jadi lebih kayak punya feel gitu. Punya ya perasaan lah. Jadi kita benar-benar memperlakukan nge-treat domba di sini itu benar-benar semaksimal mungkin. Iya. Ya karena makhluk hidup ya butuh perawatan ekstra juga. Jadi saya pengiriman itu aja nggak mau jauh-jauh hari. Jadi bahkan nggak mungkin Hamin 2. Jadi benar-benar Hamin 1. Bahkan saya ngirim tuh rada sore, rada siang. Jadi nggak pagi-pagi banget. Gitu. Nanti kita maksimalkannya di armada. Jadi biar lebih cepat. Tapi kita ngirimnya itu biasanya pada zuhur. Jadi biar domba tuh kadang yang dikhawatirkan ketika dikirim mungkin ke masjid, kemana segala macam gitu kan. Mungkin nggak ada putaran kayak gini. Gitu. Akhirnya banyak kejadian-kejadian itu dimainin sama anak-anak, terus kelilit, terus kecekek, mati kan banyak. Banyak sekali seperti itu kejadian-kejadian seperti itu. Terus yang pasti stres ya. Stres. Makanya kita biasanya ngirim itu agak sore. Jadi domba itu setelah makan tinggal tidur besok. Makanya bahkan sampai kita ngirim tuh pengiriman sampai malam, sampai tengah malam. Karena kita startnya sore. Iya. Baru mulai pengiriman tuh startnya sore. Ya pada zuhur lah cepat-cepatnya. Siap. Wah. Jadi seperti itu ya di biopam tersendiri. Jadi setiap peternakan, setiap pam pasti ada metode dan manajemennya, peraturannya teman-teman. Jadi Ini tanpa ampas nih. tanpa ampas ya. Tanpa ampas. Tanpa ampas bisa segede Kita gini loh. keringan, konsentrat. Nah kalau kleci itu kayak gini nih. Mana? Mau tahu ini bahan premiumnya kita nih. Kering tak? Kering. Oh ini teman-teman. Nah kleci ini kalau mungkin peternak-peternak yang sudah tahu yang main ini cukup premium ya. Bahan premium. Nah ini kita rendam, kita rebus. Rebus. Kita rebus, terus kita campur konsentrat. Jadi untuk khusus yang Garut-Garut ini kita kasihnya ini. Kita kasihnya ini. Kalau yang itu depan, ya. Nah yang depan ini kita full pakan kering. Full Karena pakan sudah kering. ada minum yang standby ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi walaupun kecil, timbangannya alhamdulillah domba itu jauh lebih padat, mungkin gak ngegelambir, oke, tapi tekstur daging itu benar-benar jauh lebih padat. Kemarin kita juga baru motong untuk kebutuhan akikah dan masya Allah bobot 40, bobot 41, karkas keluar di 20 kilo. 20 kilo? 20 kilo, alhamdulillah. Itu domba yang itu yang pakan keringan? Ya, pakan kering. Iya. Jadi jangan heran ya, namanya domba gemuk itu pasti berlemak ya, pasti berlemak. Ya. Nggak mungkin domba gemuk itu nggak berlemak, karena ya orang gemuk aja pasti lemak. Ya. Yang bikin gemuk itu kan yang melapisi lemak, gitu kan. Tapi berbanding antara lemak dan daging, ya kan. Ketika sudah menutup gitu kan, di BCS berapa gitu kan. Nah itu yang membedakan. Jadi jangan salah ketika wah jelek gini-gini. Ini makan full tanpa ampas aja. Ya namanya domba gemuk itu pasti berlemak. Pasti ada lemaknya. Pasti dilapisi dengan lemak. Tapi berbanding dengan ketebalan daging. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk harga ini tadi segitu. Nah untuk yang bagian jajaran itu berapa aja tuh? Ini rata-rata kita paling minim di harga 4 juta. 4 juta? Mulai 4 juta? Ya, kita paling minim itu yang paling kecil saya timbang itu yang bagian sana. Ya. Itu di paling ujung ya. Kalau dari sini kan startnya paling besar. Yang ini premium ya. Siap. Yang sana itu kita paling kecil di harga 4 juta. Harga 4 juta? Bobot 38. 38? Bobot 38 kilo. Ya insya Allah Idul Adha karena kita ngasih makannya jor-joran juga. Ya. Lagi udah tinggal seminggu lagi. Ya insya Allah ya 2 kilo lah. Ya bisa di 40
Iya, iya, iya. Kenaikan di 2 kilo lah. Siap, siap. Sama sisa 2 minggu ini kita agak push soalnya. Hmm. Itu timbangan terakhir kemarin di 38. 38. Berarti BB dari mulai yang terkecil tuh di 38 kalau 38 kelas aja ini ya. harganya udah 45. 45. Iya, 4 juta minimal. 4 juta Nanti ya. Selisihnya bisa 500 sampai 700.000 antara domba Garut dan domba lokal. Karena kita punya juga tuh domba lokal yang besar tapi kelasnya. Ini contohnya, ini baru datang ini. Baru datang. Makanya biasanya resikonya kalau domba baru datang ini ya pasti sakit mata. Oh, adaptasi ya. Iya, Perjalanan nih. Ya. Ini domba kayak tadi, domba yang kayak pertama, pen pertama dari Jawa Tengah juga. Cuman bedanya ini apa speknya lebih besar nih. Oh. Jadi bobot di 50. 50. 50. Oh, 50-an. Berarti setara sama ini. Ini ada 50. Ada 50. Ada 50. Iya. Oh. Karena kita memang recordingnya jelas, insya Allah kita timbang juga. Tapi tetap kembali lagi, bentuk timbangan di sini cuma sebagai bentuk gambaran aja. Iya. Sebagai gambaran. Jadi bukan jadi patokan harga gitu ya. Soalnya kalau misalnya ini 55 kita jual, ya kan makanya ragamnya beda-beda nih. Rata-rata kalau di Cirebon mungkin berani timbang, tapi di Bogor di harga per kilonya mungkin 120 ya. 120, 110. 120 kalau untuk Idul Adha. 120, 115, ada yang 110, ada yang 100.000 gitu ya. Nah kita kalau ambil di 100.000 aja sebenarnya berani. Dengan harga timbangan domba yang pertama di harga 100.000 aja kita berani. Karena memang tidak meragukan timbangannya. Ya, saya udah kaget juga gitu. Iya. Kecil timbangannya ada, kita contoh yang domba nih. Kalau mau lihat ini sampel terakhir nih. Mana nih? Kita ini domba kecil. Saya jual cuman laku di harga, kita jual dilepas di harga 3,3. Nih domba. 3,3 nih. Ini baru timbang kemarin. Yang hitam. Kilo dombanya. Iya. Ini timbangan 38 kilo. 38 kilo. 38. Umur 1 tahun tak? Udah. Udah masuk ya 1 tahun. Itu domba tua rata-rata. Oh, ini teman-teman Ya ya. kelihatannya kelihatan muda karena sudah kecukur jadi kelihatannya rapi ya. Iya. Padahal domba-domba ini udah hampir 2 tahun. Ini kan anakan sini sendiri. Tahun tahun lalu udah di pejeng juga ini. Tapi baru kerasa gemuknya di tahun ini. Oh, iya. Nah, ini tadi setelah dikasih konsentrat. Nah, ini baru kita kasih cuci mulutnya. Cuci mulutnya. Yang rada basah biar nggak kering-kering banget. Kita Silase ya. Oh, ini biar nggak teman. bersin-bersin. Nah, seperti itulah. Ya, mungkin video kali ini ya. Siap. Review harga udah semua lah. Ya, udahlah gambaran aja ya. Gambaran ya, Skala sampel besar ya, teman-teman ya. sampel Jadi sebagian juga udah pada laku mungkin Ya, nanti. alhamdulillah. Ini hampir pen ini semuanya hampir sudah sold ya dari seminggu yang lalu lah. Ya ini tinggal sisa berapa ekor aja. Oh, siap. Nah, mungkin nanti bila ada dombanya yang cocok, harganya cocok juga, bisa langsung hubungi ya. Siap, Mangga. Oke, langsung hubungi atau bisa kepoin juga untuk import terbarunya di sosmed apa? Kalau sosmed kita di TikTok ada di Biofarm. 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 Yang lain? Nggak, belum ada di. Adanya baru di TikTok aja. TikTok aja ya. TikTok. Di TikTok bisa dikopiin untuk import terbarunya di sini seperti apa teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya kita boleh ke belakang nih. Boleh. Part kedua ya. Oke. Siap. Nah, berarti di belakang tuh bibitan. Di belakang ya bibit-bibit ya udah tinggal akhiran aja lah. Sekarang jadi kita sementara kita pengen reset tuh. Betinanya kita reset semua. Nah, mungkin pelan-pelan kita memperkenalkan nanti bau-bau dorper lah. Oke, berarti mau dijual belakang? Ya, jadi udah tetap kita kebutuhan akikah, jadi kita potong aja kita akhir. Oke, siap. Kita mungkin review juga belakang nih karena ya mudah-mudahan teman-teman juga suka domba-dombanya. Kita langsung aja. Terima kasih waktunya untuk kali ini dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru, video terbaru, tips terbaru dari channel HJTV jadi channel kita ini. Terima kasih waktunya. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginfokan untuk harga sekarang di Biofarm seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.